Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu kasih bocoran ke Shin Tae-yong tentang cara mengalahkan Bahrain. Shin makin optimis timnas Indonesia membawa pulang 3 poin dari kandang Bahrain. いう部分では、クリーンシートで終えられた、試合もありますし、 Seperti kita ketahui bersama, timnas Bahrain yang di matchday pertama, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, secara mengejutkan berhasil mengalahkan Australia, justru tumbang dengan skor telak di tangan Jepang. Tak tanggung-tanggung, pasukan Hajime Moriyasu itu membombardir Bahrain 5 gol tanpa balas. Nah, selesai timnya sukses menggasak Bahrain di kandang sendiri, Hajime Moriyasu dalam komentarnya sedikit memberi bocoran kepada Shin Tae-yong tentang cara mengalahkan Bahrain yang dikenal memiliki pertahanan yang solid. Menurut Hajime, setidaknya ada 3 titik lemah Bahrain yang bisa dieksploitasi timnas Indonesia. Shin Tae-yong harus mulai mengamati titik kelemahan timnas Bahrain tersebut sebelum keduanya berjumpa pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober mendatang. Berikut ini adalah 3 titik lemah timnas Bahrain yang bisa dieksploitasi Shin Tae-yong agar timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain di kandang sendiri. Pertama, lini pertahanan Bahrain sebenarnya tak sulit untuk ditembus. Timnas Bahrain memang bisa meraih hasil yang positif saat menghadapi Australia. Di kandang lawan, mereka bahkan bisa menang dengan skor tipis 1-0. Meskipun demikian, partai ini sebetulnya memperlihatkan satu celah yang bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia, yakni lini pertahanan Bahrain yang sebetulnya tak begitu solid. Menghadapi lawan elit sekelas Jepang, Bahrain ternyata tidak bisa berbuat banyak. Samurai Biru bisa mengeksploitasi titik-titik yang menjadi kelemahan Bahrain hingga menang dengan skor yang fantastis, 5-0. Hal ini tak terlepas dari kecermatan Jepang dalam melancarkan penetrasi di area sayap. Setidaknya, ada 2 pemain Bahrain di area sayap yang dibuat pontang-panting menghadapi kecepatan dan kepiawaian anak asuh Hajime Moriyasu untuk memaksimalkan ruang kosong di area pertahanan Bahrain. Kedua, Bahrain adalah tim yang sulit cetak gol. Tak seperti timnas Indonesia, Bahrain sebetulnya punya satu masalah tersendiri pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, mereka belum memiliki pemain yang bisa mencetak gol di babak ini. Kemenangan 1-0 atas Australia pada pertandingan pertama juga bukan bersumber dari gol pemain Bahrain, melainkan tercipta melalui gol bunuh diri Harry Souttar. Sementara itu, timnas Indonesia justru bisa mencetak gol lewat Ragnar Oratmangoen saat mengimbangi Arab Saudi dengan skor 1-1. Ketiga, pemain Bahrain rata-rata sudah berusia senja. Tak berlebihan apabila menyebut timnas Bahrain memiliki komposisi skuad yang tua-tua. Sebab, sejumlah pemain yang sudah masuk dalam kategori usia senja masih menjadi andalan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Beberapa di antaranya yakni Abdul Wahab Al-Malut, 34 tahun, Mahdi Abdul Jabbar, 37 tahun, dan Komail Al-Aswad, 36 tahun. Meski sudah tua, ketiganya masih dipaksa jadi pemain penting di timnas Bahrain. Selanjutnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat berbicara khusus kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sesampainya pelatih asal Korea Selatan tersebut di Bahrain. Erick yang kebetulan sedang berada di Timur Tengah, karena ada urusan bisnis, memang menyempatkan diri untuk menyambangi skuad timnas Indonesia dan Shin Tae-yong di Bahrain. Lantas apa kira-kira obrolan penting yang dibicarakan Erick Thohir dengan Shin Tae-yong? Untuk menjawab pertanyaan di atas, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, akhirnya buka suara. Sumarji mengatakan bahwa isi pembicaraan antara Erick Thohir dan Shin Tae-yong ialah target timnas Indonesia di laga melawan Bahrain dan Cina. Pak Ketum memang berbicara khusus kepada Coach Shin Tae-yong, terang Sumarji. Beliau meminta Shin Tae-yong untuk bisa mendapatkan poin dalam pertandingan melawan Bahrain dan Cina, imbuhnya. Pada intinya kami harus mendapatkan poin saat melawan Bahrain dan Cina. Targetnya dari beliau masing-masing bisa 3 poin, lanjut Sumarji. Jay Idzas dan kawan-kawan memang ditekankan untuk mendapatkan poin karena timnas Indonesia kali ini baru mengemas 2 poin setelah menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Lantas, gimana prediksi kalian timnas Lovers? Sanggupkan Indonesia mengalahkan Bahrain? Tulis prediksi kalian di kolom komentar.